sulfonilurea itu diketemukan secara kebetulan waktu Perang Dunia Kedua. Ya, banyak tentara Perang Dunia Kedua, banyak tentara kena bom, granat, bedil, kena bayonet, kemudian timbul infeksi sekunder. Ya. Terus diberi obat, waktu itu belum ada antibiotik, sulfa. Nah, lukanya si korban tadi, korban perang, lukanya sembuh, tapi ada beberapa yang mati, meninggal pasiennya itu. Karena minum sulfa. Nah, ternyata meninggalnya karena hipoglikemi, jadi ditemukan secara kebetulan. Oke, we say goodbye to sulfonilurea. In fact, jawaban sekarang yang saya berikan, enggak. Saya masih menggunakan sulfonilurea amat sangat banyak sekali, termasuk di rumah sakit yang kelasnya bukan ecek-ecek. Ya. Nah, type 2 ini multiple CVD, dyslipidemia dan seterusnya. Ini adalah type 2 diabetes guideline, fokus on glycemic control, bukan hanya hiperglikemi saja, tapi juga dyslipidemia, hipertensi, obesity dan lain-lainnya. Ya. Nah, ini adalah CVD risk factors, hypertension, abdominal obesity, hyperinsulinemia, hypercoagulability, ya, yang semuanya dampak dari insulin resistant, dan ini akhirnya menyebabkan CVD, ya, makroangiopati kalau terminologi diabetes. Ya. Nah, ini adalah pembentukan atromatous plaque, ya. Jadi kalau kelebihan kolesterol, tapi pada pasien diabetes atau metabolic syndrome tidak ada peningkatan dari LDL kolesterol, sedikit meningkat atau normal, tapi LDL kolesterolnya menjadi teroksidasi. Karena teroksidasi lebih gampang masuk di antara lapisan dari endotel kapiler, dan kemudian dimakan atau keluar dari endotel kapiler, kemudian dia makan oleh makrofag. Makrofagnya bukan hanya makan LDL yang teroksidasi, tapi juga dimasuki oleh LDL kolesterol dan akhirnya menjadi atroma. Itulah makroangiopati, ya. Dan ada satu lagi yang tadi sudah saya singgung, yang disebut mikroangiopati. Mikroangiopati adalah komplikasi khas dari hyperglycemia. Nah, mikroangiopatinya inilah yang sebetulnya bagian dari khas hiperglikemi. Itu juga yang dikendalikan. Nah, di mana sebetulnya? Nah, awalnya adalah karena oxidative stress. Kita tahu bahwa kalau kita makan glukosa atau makan fatty acid, tidak semua oksigen yang dipakai itu di metabolisme sempurna. Namanya semi-reduced oxygen species, atau nama lainnya adalah free radical, semi-reduced oxygen species. Oksigen radikal, hidroksil radikal, hidroksil peroksid, nitrik oksid radikal, dan seterusnya. Dan ini yang akan menyebabkan stres oksidatif. Ya. Nah, bagaimana hyperglycemia induce damage, kerusakan karena hiperglikemi? Karena melalui 4 jalur, peningkatan flux dari glukosa dan gula yang lainnya melalui polyol pathway, intracellular formation dari advanced glycosylated end product, itu salah tulisannya, kemudian peningkatan aktivitas dari protein kinase C, dan aktivitas yang meningkat jadi hexosamin pathway, ya. Nah, apa gunanya sebetulnya guideline, ya? Diabetes is a complex progressive requiring timely treatment escalation. Walaupun type 2 diabetes, tapi dengan perjalanan waktu, fungsi sel beta dan massa sel beta juga berkurang. Nah, berkurangnya berapa? Sekitar 1-4% per tahun. Sehingga sesudah kira-kira 15-20 tahun,
si diabetes tipe 2 pada akhirnya juga membutuhkan insulin. Ya, guideline interpret existing evidence. Ya, kemudian memberikan option, treatment option, dan guideline harus dirubah kalau kondisinya berubah, individunya berubah atau populasinya berubah. Ya, jangan menggantikan, do not replace clinical judgment in the individual patient. Ya, nah ini targetnya. Target umumnya adalah A1C kurang dari 7% dan perlu diubah mungkin atau ditinjau kembali kalau kadar glukosa darah masih tinggi. Ini tadi yang gambarnya Dr. Putu juga, target itu bisa ketat, bisa longgar. Stringent and less stringent. Yang ketat, usia muda, eager, ya, mampu melaksanakan sendiri, patuh, diet, dan sebagainya. Yang kriteria longgar adalah kalau usianya lanjut, ada komorbid, mungkin komorbidnya misalnya kalau ada CA, jangan susah-susah. Ya, ini tadi different characteristic of patient. Ya, ini guideline yang oleh IDF yang mencantumkan sulfonilurea dan alfa glukosidase, berbeda sekali dengan guideline yang dari EDA dan EASD. Tidak ada alfa glukosidasenya karena memang mereka makan steak. Dr. Laksmi dan saya pernah ke Texas, steaknya itu dagingnya mungkin 1,8 kilo, kentangnya sedikit. Nah itu makanya mereka tidak menggunakan alfa glukosidase inhibitor. Ya, nah ini tadi ya, diabetes in Asia sudah saya sampaikan. Ya, memang beda antropometri, genetik dan environment, terutama makanannya. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini yang aslinya, ya. Nomor 1 safety, nomor 2 baru efficacy, nomor 3 extra glycemic effect yang mungkin ya dapat mengurangi komplikasi. Jangan sampai misalnya faktor risiko lainnya yang ada di dalam si individu itu malah meningkat, misalnya hipertensi meningkat, dyslipidemia, body mass index dan seterusnya. Safety profile, tolerability, ease of use. Yang namanya tolerability itu begini. Jadi misalnya pasien indikasi mendapatkan lifestyle plus metformin. Metforminnya itu lini pertama. Tapi kalau diminum kemudian mual dan dimutahkan, ya obat yang murah dan bagus itu percuma diberikan. Ya, tolerability. Ya, safety itu tadi saya katakan safety dan safety. Ease of use kalau bisa diberikan 1 kali untuk 1 bulan kalau bisa. 1 injeksi untuk 1 tahun atau yang ini nanti 1 injeksi untuk 1 minggu misalnya untuk GLP-1 agonis. Ya, dan kemudian cost. Nah ini adalah konsensus algoritma cukup lama ya, tahun 2009 tapi saya suka. Karena masih penuh idealisme ini ya. Early intervention dan seterusnya ini ya. Nah, ini adalah efektivitas kemampuan menurunkan glukosa darah yang dicantumkan dalam bentuk HbA1c. Jadi lifestyle intervention 1-2% kemampuannya menurunkan HbA1c. Tapi cuma berlangsung pendek, akhirnya kepingin lagi ngemil dan jajan ya. Metformin, sulfonilurea sama, antara 1-2%. Ratanya 1,5%. Insulin 1,5-3,5% A1C-nya. Kemudian yang lain-lainnya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini DPP-4 inhibitor antara 0,5-0,8%. Nah, kalau misalnya target treatment-nya ya kurang dari 6,5 atau kurang dari 7. Kadar glukosa darahnya atau A1C-nya pasiennya katakanlah cuma 7,2%. Kalau 7,2% dikurangi 0,5% atau 0,6% itu masih bisa mencapai target yang tidak membahayakan pasien, terutama tidak menyebabkan risiko hipoglikemia atau kejadian hipoglikemia. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhitungkan. Kalau misalnya
pasien datang dengan kadar HbA1c 9,5%. Nah, apakah kita menggunakan satu macam obat, misalnya dengan metformin? Ya, dengan metformin turunnya 9,5 dikurangi 1,5 menjadi 8%. Ya, yang tidak kuat. Jadi pada saat itulah kita membutuhkan early combination. Tidak ada salahnya kita langsung menggunakan kombinasi dini pada pasien baru yang datang dengan HbA1c yang tinggi. Jadi kalau misalnya HbA1c-nya 9,5, kita menggunakan dosis optimal dari metformin dan sulfonilurea, dan dua-duanya kalau dikombinasi menurunkan 3, maka 9,5 dikurangi 3 masih 6,5%, dan pasiennya tidak jatuh dalam kondisi hipoglikemi. Jadi betul-betul individualized treatment. Dan supaya tahu betul, maka kita harus memahami patofisiologi, patogenik mekanisme, dan sifat-sifat obat farmakokinetik, farmakodinamik, ya, dari obat yang kita gunakan. Ya, ini adalah konsensus algoritma 2009. Ya, ada Tier 1. Tier 1 ini dari 2009 ya. Algoritmnya sangat sederhana. Diagnosis, lifestyle plus metformin. Ya, kalau belum tercapai dalam waktu 3 bulan, maka menjadi step 2. Ya, lifestyle, metformin, sulfonilurea, atau lifestyle, metformin, basal insulin. Tergantung dari pasiennya. Kalau pasiennya gemuk, ya, kita berikan basal insulin, dosisnya pasti tinggi. Karena orang dengan obesitas itu meningkatkan atau biasanya tampil dengan resistensi insulin yang meningkat. Tapi kalau orangnya tidak gemuk, ya, lifestyle, metformin, sulfonilurea itu memang pas. Ya, karena orang yang tidak gemuk barangkali lebih keren kalau berat badannya tambah 2 kilo. Dan itu memang yang akan terjadi kalau kita memberikan sulfonilurea. Ya. Dan step 2 itu 1. Ya, kelemahannya expensive. Ya, ini summary dari glucose lowering intervention. Kita lihat di sini tadi hampir sama. Ya, ada advantage dan ada disadvantage. Salah satu yang ada di disadvantage pada kelompok yang tier 2, ya, itu adalah expensive. Ya, kalau metformin, sulfonilurea itu beda. Ya, metformin itu mual, muntah, dan mungkin timbul laktik acidosis, tapi sudah sangat jarang. Ya, saya kira itu. Ya, jadi ahead konsensus step 1 fail dalam 2-3 bulan, maka ditambahkan step 2. Ya, obat yang berikutnya adalah sulfonilurea. Most newly diagnosed type 2 diabetes will usually response, memberi respons yang baik dengan pengobatan sulfonilurea. Kalau basal insulinnya basal insulin, kalau HbA1c-nya 9, itu kita baru memberikan insulin, tapi kita bicara tentang sulfonilurea. Ya, oke, jadi step 1 dan seterusnya. Step 2, lifestyle, metformin, sulfonilurea, atau lifestyle, metformin, basal insulin. Ini guideline ini kayak gini ini kok ya murah sampai doso itu. Kalau kita ke Belanda, ya ini yang dipakai. Belanda yang seperti itu tidak mau lama-lama. Karena kalau mau mengganti dengan obat yang lebih mahal, itu cuma buang duit dan buang waktu. Karena sudah kadung tinggi, tapi tidak mendapat terapi yang segera mendapatkan insulin sebagai second line drug. Ya, nah ini sulfonilurea meningkatkan sekresi, HbA1c reduction 1-2%, hypoglycemia, tapi ini type 2 diabetes. Hypoglycemianya tidak seperti type 1 diabetes yang mendapat insulin, itu bisa severe. Meningkat berat badannya sampai dengan 2 kilo. Kalau kita lihat gambaran pasien yang tadi saya sampaikan, orangnya kurus, kalau naik 2 kilo itu seneng orangnya, jadi tidak apa-apa. Ya. Dan non-substantiated by UPDS, tidak ada cardiovascular effect untuk sulfonilurea dari penelitian UPDS dan advance tadi. Ya. Ini kombinasi selalu lebih baik dibandingkan dengan, bukan lebih baik tapi lebih efektif. Ya.
Nah ini glimepiride, metformin, nah disadvantage, weight gain, hypoglycemia. Kalau di tipe 1 lah dengan insulin memang tinggi 61 even ya per 100 ya. Dan seterusnya ini early intervention sama tadi ya sulfonylurea and CVOT era. Ini slide saya terakhir. Should we say goodbye to sulfonylurea? Ya. Tadi saya ulangi, most of newly diagnosed type 2 diabetes, sebagian besar pasien diabetes tipe 1, tipe 2 memberikan respon yang baik terhadap sulfonylurea. Ini kalimat terakhir, sulfonylurea have been used for treatment, sudah digunakan lebih atau mendekati 70 tahun dan sampai sekarang ini masih tetap digunakan. Nah, referensinya yang saya pakai adalah oleh ini ya, De Fronso, ini editornya, dan ini tahun 2019. Ya, saya kira itu, terima kasih.